Tapi memang buruh itu korban. Dan kita memahami ini. Ya kan, jadi ini kadang-kadang suatu dilema, ya kan, katakanlah buah si malakama. Kita mau bantu buruh sekarang dan semua yang sulit tidak hanya buruh, ada orang yang tidak di pabrik kerja, dia kerja seharian, tukang gunting rambut. Ada tukang kaki lima, soto dan sebagainya. Ya kan, dengan COVID orang takut banyak yang nggak belanja. Mereka bagaimana seharian? Siapa yang melindungi mereka? Semua terkena. Nah, presiden itu selalu membela rakyat kecil. Jadi kalau kita lihat stimulus semua itu kan maksudnya itu. Nah, kita mengakui presiden juga marah. Beberapa pejabat dan beberapa birokrat yang tadi saya singgung tidak tanggap bahwa ini keadaan darurat. Jadi mereka itu kerja mungkin as if situasi biasa, ya kan? Jadi banyak bantuan-bantuan itu kurang cepat sampai, ya kan? Jadi banyak sekarang ini yang kemarin demo itu belum baca hasil Omnibus Law itu. Dan banyak hoax. Banyak hoax di mana-mana. Seolah ini nggak ada, itu nggak ada, dikurangi. Dan saya ingin memberi peringatan, hoax ini berarti ada yang ingin menciptakan kekacauan. Betul. Nah, ya kan? Dan saya punya suatu keyakinan ini justru berasal dari luar negeri. Ada kekuatan-kekuatan asing, ada negara-negara tertentu di dunia yang tidak pernah suka Indonesia aman dan maju. Itu jadi ya ini, jadi kadang-kadang tokoh-tokoh kita lihat benar, dia yakin dia benar dan tapi dia lakukan sesuatu, dia tidak sadar sebetulnya ini permainan orang lain. Dan kita selalu, saya tadi katakan dari ratusan tahun yang lalu selalu diadu domba, ya kan? Undang-undang Cipta Kerja tidak hanya tentang itu, tapi beberapa 11 kalau ya, ada 11 klaster. Ya. Ada penyederhanaan perizinan tanah. Betul. Ada juga persyaratan investasi yang juga dimudahkan, ketenaga kerjaan, nah ini. Kemudahan dan pelindungan UMKM sekarang. Jadi koperasi cukup kalau tidak salah 9 orang. Dan tidak perlu ada izin, hanya pemberitahuan saja. Kemudian ada kemudahan berusaha, dukungan riset, inovasi, administrasi pemerintahan juga mau disederhanakan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek-proyek pemerintah, dibentuk kawasan-kawasan ekonomi khusus. Jadi banyak sekali yang mau dirapikan, disederhanakan, birokrasi dipangkas supaya timbul pertumbuhan. Ya. Betul. Tanpa pertumbuhan tidak mungkin ada perbaikan kehidupan ekonomi. Betul. Dan dengan demikian kehidupan buruh akan tambah parah. Jadi memang kita saya paham kesulitan buruh. Saya dari dulu berjuang untuk buruh. Betul. Ya, Gerindra itu partai selalu membela buruh. Tanya ada semua pemimpinnya di pihak siapa kita. Dan waktu Omnibus Law ini dibahas di pemerintah, di DPR, Partai Gerindra juga yang paling keras membela kepentingan semua, buruh, tani, nelayan dan sebagainya. Dan dengan sungguh-sungguh ada buktinya, ada rekamannya semua. Mungkin fraksi Gerindra yang paling banyak ketemu dengan tokoh-tokoh buruh dan sebagainya. Betul. Dan bisa dikatakan dari permintaan tuntutan buruh 80% sudah diakomodasi di dalam Omnibus Law ini, Undang-Undang Cipta Kerja ini. 80%. 80%. Ya, kita tidak bisa 100%. Ya, namanya politik negara, kadang-kadang kita harus mengerti, kita ada kebutuhan ini, kebutuhan itu, ada keperluan, ya kan? Kita butuh investasi dari mana-mana. Dan kita harus tahu di zaman sekarang, di era global ini, perusahaan itu gampang dia pindah. Pabrik-pabrik sudah diasuransi. Jadi kalau mau
mau mogok, mau dibakar, mau diduduki, si pengusaha tinggalkan aja. Pabriknya sudah diasuransi kok. Mana dia mungkin untung. Pabriknya aja disuruh bakar atau suruh apa, dia pindah. Modalnya pindah, transfer pakai digital, modalnya sudah pindah ke Vietnam, pindah ke Kamboja, pindah ke Thailand, pindah ke India, pindah ke Bangladesh. Jadi sekarang ini, saya tahu ini buah si mereka dilema. Jadi pemimpin buruh ini dilema. Dia mau bela buruhnya, tapi kalau dia terlalu kencang, si pengusaha pindah. Jangan, tidak hanya pengusaha asing, pengusaha Indonesia pun pindah. Sekarang sudah ada pengusaha-pengusaha Indonesia yang ada di India, yang buka pabrik di Nigeria, yang ada di Mesir. Jadi ini dunia ini sudah semakin kecil. Modal itu cepat pindah. Nah ini yang harus disadari oleh teman-teman, kawan-kawan buruh. Jangan emosional, jangan cepat marah, jangan ya kan? Anarkis. Jangan mudah untuk mau bikin aksi massa sehingga munculnya adalah vandalisme. Iya kan? Nah, kalau nanti ini yang dibakar apa sarana umum. Ya. Itu kan dibangun dengan uang rakyat. Betul. Untuk kepentingan rakyat dibakar. Jadi coba itu anak-anak itu pikirkan. Saya nggak yakin ya itu dari para mahasiswa atau para pemuda. Ini pasti ada yang mengakomodir. Ada dalangnya. Ini pasti anasir-anasir ini. Ya kan? Ini pasti anasir juga yang dibiayai oleh asing. Nggak mungkin seorang patriot mau bakar milik rakyat. Betul. Kalau mau demo silakan. Demokrasi itu boleh demo. Bawa ini jalan, bawa demo. Masa bakar milik rakyat, ya kan? Benar nggak? Jadi kalau sudah begitu kita sangat-sangat waspada. Ya, jadi ini sikap saya. Jadi dan 80% sudah tercapai. Ya kan 10% lagi, 20% lagi kan masih bisa diperjuangkan. Masih banyak cara, ya kan? Betul. Ada judicial review ke MK, ada lagi negosiasi sama pengusaha-pengusaha. Ya. Kalau mau 100%, kalau tidak, ya ini kan tidak bijak. Betul Ya, sekali. jadi itu himbauan saya kepada teman-teman. Kita mengerti ini kesulitan kita bersama. Ya kan, kita harus atasi COVID-19 dulu. Masa menganjurkan anak-anak muda itu untuk demo, ya. saya lihat banyak nggak pakai masker, Ya, dan kalau pakai masker pun kan nanti bersentuhan dan kawannya atau dekat, ini kan sebetulnya ya Anda mencelakakan anak-anak kita, benar nggak? Betul sekali. Ini yang dalang ini tidak bertanggung jawab sama sekali. Saya sangat prihatin, ya kan? Ini kan lagi COVID. Cobalah kita sabar, kita atasi dulu, kita perbaiki, ya kan? Kita coba kalau nanti undang-undang ini tidak bagus, kalau pelaksanaan tidak baik, ya bawalah ke judicial review, bawa ke Mahkamah Konstitusi. Betul. Sudah berkali-kali kok dalam sejarah terjadi, ya kan? Betul sekali. Jadi marilah kita berpikir dengan tenang, ya, dengan sehat, dengan kekeluargaan. Tapi saya lihat sebetulnya sebagian besar pendemo itu juga masih baik gitu. Kemarin saya juga agak terperangkap dengan masa kerumunan massa. Iya, Ya. tapi mereka buka jalan, ya masih banyak yang apa itu? Masih bisa jalan lalu lalang. Iya, dada ke saya, jadi iya kan? Mungkin dia lihat mobil saya, ya kan? Bahkan anak-anak itu ada juga yang hormat, jadi ada juga yang hormat. saya kira mereka itu niatnya baik itu anak-anak tuh ya, tapi ada yang panas-panasin ya. Betul sekali. Nah, dengan Gerindra mendukung secara penuh dengan rancangan undang-undang Omnibus Law ini, apakah Bapak ada arahan khusus kepada pimpinan Gerindra? Ya, jadi gini, kita mendukung tapi kan kita juga menyaring. Tidak kita dukung begitu, Anda boleh tanya. Betul. Ya kan? Jadi banyak sekali juga kita kurangi yang terlalu liberal, ya kan? Jadi memang banyak kalangan kita juga yang masih gandrung dengan liberalisme gitu loh ya. Disangka tiap kesulitan diatasi dengan liberal, tiap itu liberal, ya kan? Ya, saya agak berbeda dengan itu. Ya, kita tidak perlu terlalu, ya kan, liberalistis, ya kan? Kita juga perlu pemerintah yang arahkan, yang driven gitu loh.
Ya. Betul sekali. Kita punya kekuatan kok, negara kita sangat kuat, tapi memang kita punya kelemahan juga, ya kan? Nah ini kita tutup kelemahan kita, baru kita nanti bangkit. Baik Bapak, kita akan komersial break berikut ini. Ya pemirsa, kita masih bersama Bapak Haji Prabowo Subianto. Bapak, kita kan tadi sudah membahas mengenai rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang 11 klaster tadi. Sudah jadi undang-undang sebetulnya. Sudah jadi undang-undang, iya, betul sekali. Nah, terkait undang-undang Cipta Kerja khususnya di klaster ketenaga kerjaan, terdapat 12 poin penolakan dari para buruh, salah satunya tentang isu upah minimum. Bagaimana tanggapan Bapak itu? Ya kan ada hoax bahwa upah minimum dihapus, itu dibaca dong, ya kan tidak seperti itu, betul, ya kan? Betul. Jadi dibaca telitinya itu. Jadi ada memang tentang pesangon, ya kan? Tapi pelaksananya juga nanti kan bisa dinego dengan perusahaan-perusahaan itu, ya kan? Jadi itu semua bisa diatasi, jadi tidak apa ya mutlak harus ditolak atau harus diterima, kan itu bisa pelaksanaannya juga sering dinego sama pengusaha-pengusaha itu. Jadi kalau perusahaan itu tidak sanggup, dia mintanya umpamanya 32 kali atau 35 kali mintanya di situ. Nanti pengusaha bilang nggak bisa. Ya ambil aja perusahaan saya. Yang saya sebutkan, ya ambil aja perusahaan saya. Saya udah diasuransi kok. Ambil aja alat-alat itu. Saya pindah aja. Kan saya nggak mampu. Kondisi ekonomi ini kayak begini. Akhirnya kan banyak juga, ya oke lah, nggak sampai 32, nggak menerima berapa saja pesangon yang bisa dikasih. Nah ini yang kita maksud. Pemerintah itu sudah mau lindungi buruh, ya kan? Kita butuh dulu suatu iklim, ya. Memang kita mengerti, tapi saya yakin pemerintah dan apalagi presiden yakin sedang mencari bentuk bagaimana kita beri bantuan langsung. Sudah ada banyak upaya kita, ya. Sudah banyak sekali. Ada hal menarik.